kita harus move on nih, udah hampir udah terlewati 1,5 jam. Ya, tadi kan Mas Fatih membahas mengenai tidak perlu pakai agen ya kalau bisa. Nah, kita ada pembicara lagi, yaitu Mbak Ayu Situmorang. Dia adalah seorang wanita yang berasal dari Jakarta. Saat ini ia mengambil studi bidang sosiologi di Universitas Hamburg. Dia juga datang tanpa melalui agen. Penasaran bukan bagaimana ceritanya Mbak Ayu bisa sampai di kota Hamburg dan akhirnya kuliah di bidang sosiologi? So, the floor is yours, Mbak Ayu. Makasih Mbak Widi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu. Ya, saya sedang kuliah sekarang di Universitas Hamburg di jurusan Sosiologi semester 8. Mungkin saya share screen saya dulu. Ya, Belum. kalau sekarang, Ya, ya. ya, oke. Jadi, kok hilang ya? Ya, iya. Seperti yang udah diperkenalkan barusan, saya ke Jerman memang tanpa agen dan walaupun sebelum presentasi ya, tapi saya setuju banget sama poinnya Mas Fati tadi, uang yang dipakai untuk agen itu banyak banget dan itu bisa malah kita gunakan untuk di Jerman, bekal untuk di Jerman daripada dipakai untuk agen karena ya saat kita sendiri yang cari tahu informasinya itu lebih nempel di kepala gitu daripada kita cuma dengar dari orang gitu, terus kayak kita sebenarnya nggak tahu gitu loh orangnya eh, benar-benar ngerti atau enggak, karena ya sebenarnya saya bukan yang meremehkan, tapi orang agen itu nggak pernah melalui apa yang seharusnya kita lalui gitu loh. Mereka juga sebenarnya juga mencari-cari informasi aja gitu. Jadi karena saya di mahasiswa di sini juga kenal banyak mahasiswa-mahasiswa lain yang pakai agen dan banyak banget yang udah bayar mahal, tapi akhirnya pas udah nyampe di Jerman keteteran karena banyak informasi yang dia nggak tahu gitu loh. Ya, jadi saya mulai presentasi saya hari ini. Oke, eh, tema pertama, mengapa Jerman? Jadi kalau saya ditanya awalnya sebenarnya cuma pengen kuliah di luar negeri ya. Tapi kenapa akhirnya milihnya Jerman gitu? Pertama, lagi-lagi biaya pendidikan yang masuk akal dibandingkan sekolah-sekolah di luar negeri lainnya, contohnya Amerika atau Inggris atau bahkan yang sesama di benua Eropa, itu nggak ada yang menurutku dengan kualitas yang seperti ini, dan mereka cuma minta, itu pun tergantung dari kota masing-masing, biaya semester. Jadi kalau biaya kuliahnya itu sebenarnya gratis, tapi biaya semesternya dan biaya semester itu sendiri bakal balik lagi ke kita. Jadi biaya semester itu termasuk tiket aku selama semester gitu, selama 6 bulan. Jadi kalau naik bus, naik kereta itu gratis. Terus makan kalau di kantin kampus itu murah banget. Dan kenapa kok bisa murah banget? Ternyata ya itu subsidi dari uang semester kita gitu yang dikumpulin gitu. Tapi harus diingat ini cuma di universitas-universitas negeri di Jerman ya. Jadi bukan semua kampus di Jerman kayak gini. Karena ada aja kuliah kampus swasta dan ternyata tetap bayar dan lumayan jauh banget perbedaannya. Kayak contohnya aku di Universitas Hamburg itu per semester bayarnya kurang lebih 300 euro. Yang kedua, sistem pendidikan yang liberal dan memperhatikan mahasiswa. Jadi ya kenapa salah satu aku juga pengen kuliah di luar negeri adalah karena tahu ya, maksudnya di sini tuh punya suatu sistem dan maksudnya cara pandang tentang pendidikan itu yang sangat berbeda. Aku ngerasa di Jerman kita itu em, eh di Indonesia maksudnya selama aku sekolah gitu, setelah belajar di Jerman tuh sangat apa ya, agak pasif gitu loh di sekolah. Jadi guru ngajar terus kita dengerin aja terus gitu. Terus kayak kadang ruang untuk bertanya aja tuh nggak terlalu banyak gitu. Apalagi kalau kita orangnya bukan pemberani ya. Jadi nggak mau yang langsung, Bu, saya mau ada pertanyaan gitu. Jadi kayak
Jangan di Jerman itu kayak dipaksa gitu loh untuk kita harus kasih pendapat, kita harus nanya, kita harus apa. Dan aku pengen merasakan itu, pengen masuk ke suatu sistem pendidikan yang dimana ya aku tuh nggak cuma apa pasif nerima terus belum tentu aku kayak benar-benar mengerti gitu. Yang jadi yang liberal dan di sini memperhatikan mahasiswa maksudnya adalah selain karena tadi uang biaya semesteran yang tergolong murah, juga di Jerman itu misalnya ada disewa apa disediakan banyak dormitory, Studentenwohnheim namanya, untuk mahasiswa yang juga harganya itu pasti lebih murah daripada harga pasar rumah di Hamburg misalnya contohnya. Tapi biasanya di setiap kota kayak gitu gitu. Jadi dan ada banyak diskon untuk mahasiswa. Jadi menurutku sangat dan yang paling terakhir itu karena harga listrik dan air di Jerman itu naik, mahasiswa itu sempat dikasih subsidi sama Jerman sebagai pemerintah Jerman sebagai bantuan sebanyak 200 euro. Walaupun itu hanya sekali, tapi kayak wah, terima kasih ya. Gitu. Jadi itu yang aku maksud dengan memperhatikan mahasiswa. Tapi selain itu juga pengalaman dari teman-temanku, kalau misalnya mahasiswa ada yang memiliki kesulitan urusan finansial itu juga ada lembaga-lembaga di dalam universitas itu sendiri yang membantu dalam finansial gitu. Tapi ya jatuhnya mungkin seperti scholarship, seperti beasiswa gitu. Yang ketiga, popularitas Jerman di bidang pendidikan. Kalau ini mungkin alasan yang sangat personal buat aku, karena jadi kan aku sosiologi, jadi mungkin memang tertariknya di bidang-bidang itu. Em, dari aku kecil misalnya itu sama papa misalnya suka ngobrol mengenal banyak hal gitu kan tentang ilmu-ilmu apa gitu dan papa tuh sering nyebut misalnya tokoh ini pemikir ini tapi ternyata itu mereka itu semua kebanyakan berasal dari Jerman. Bahkan kalau untuk ilmu sosiologi sendiri itu bisa dibilang itu berawal dari Jerman dan Prancis, tapi yang sampai sekarang disebut sebagai bapak sosiologi itu orang Jerman, yaitu Max Weber contohnya. Dan belum lagi zamannya pasti ini terkenal banget tokohnya Karl Marx itu juga dari Jerman, pemikir yang luar biasa. Tapi di zaman dia itu belum ada ilmu sosiologi, jadi dia belum disebut sebagai seorang sosiolog. Nah sekarang setelah hasil-hasil karyanya itu, pemikirannya itu dilihat lagi, oh ternyata dia itu tergolong sosiolog ya, gitu. Karena dia membicarakan tentang masyarakat gitu, apa yang terjadi di masyarakat. Eh, bukan cuma 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, tapi juga untuk sosiologi modern itu kebanyakan pemikirannya itu berasal dari Jerman. Jadi aku penasaran banget kayak eh, kok bisa ya gitu negara ini melahirkan pemikir-pemikir kayak gini itu ada apa ya di dalamnya terus kayak mungkin dulu masih naif ya kayak ih pengen deh baca teksnya versi original aduh ya ampun ternyata susah banget ya walaupun udah bisa bahasa Jerman ternyata wah susah banget tapi nggak apa-apa tetap berusaha. Oke, ini proses aku dari Indonesia sampai bisa sekarang. Pertama, aku mulai belajar bahasa Jerman, yaitu di Goethe Institut Jakarta, saat itu aku kelas 2 SMA. Karena baru pas kelas 2 SMA itu memutuskan, oke, aku harus pergi ke Jerman, gitu. Di Goethe Institut, aku belajar ngambil kelas intensif waktu itu, jadi hari Senin, Rabu, Jumat, kurang lebih 3,5 jam. Terus setahun kemudian aku lulus SMA juga berbarengan paralel dengan lulus kursus B1 level B1 kalau intensif. Habis itu tetap harus walaupun udah lulus B1 untuk dapat sertifikat B1 tetap harus tes lagi dan aku waktu itu langsung tes di Goethe Institut Jakarta itu sebagai salah satu persyaratan visa dokumen untuk visa dari sekian banyak. Nah, mulai dari Agustus 2017 aku lulus SMA dan juga lulus kursus B1, ini mulai persiapan untuk apply visa.
persiapan untuk apply visa ini memang agak cukup lama. Di situ, wah sebelumnya, walaupun sebelum lulus ya, sebelum Agustus 2017, pasti udah cari banyak informasi tentang tentang kuliah di Jerman dan juga paling pentingnya itu apply visanya tuh dokumennya apa aja yang diperlukan biar nggak sampai ketolak karena kan ya aku mandiri nggak pakai agen. eh Kisaran berapa lama waktunya mungkin nggak bisa itu karena selama aku kursus itu juga kadang-kadang cari, kadang nanya orang apa segala macam yang teman atau kenalan yang pernah nanya datang ke Jerman itu aku juga tanya pengalaman mereka gimana. Tapi yang penting adalah eh, visa, sertifikat bahasa dan apa ya, biaya, surat keterangan biaya. Iya, jadi waktu itu. Nah, di sini aku nggak nulis benar-benar apa yang waktu itu aku secara detail aku eh, sampai lampirkan karena itu udah 6 tahun yang lalu. Dan sedengarku ya dari teman-teman yang baru datang gitu, itu agak berbeda sekarang. Udah banyak terjadi perubahan. Kayak misalnya pas aku waktu itu diwajibkan setiap mahasiswa yang mau berangkat harus punya setidaknya 8.640 euro di tabungan rekening di Jerman. Jadi aku waktu itu buka di Deutsche Bank, terus masukin 8.640 dengan asumsi itu biaya selama 1 tahun. Ternyata sekarang itu udah naik biayanya jadi sekitar 10.000 atau bahkan aku terakhir dengar bisa jadi hampir 11.000. Jadi itu masih harus dicek lagi dan juga waktu itu waktu aku apply visa untuk ke Jerman minimal levelnya kalau nggak salah itu masih A2 sebenarnya. Tapi ada yang bilang sekarang udah B1. Jadi ada perubahan-perubahan yang harus diupdate lagi gitu kalau misalnya mau ke ini. Terus waktu itu nggak langsung visa student karena aku nggak belum keterima di universitas apapun atau belum keterima di student college manapun. Jadi harus tetap awalnya visa Sprachkurs atau visa les bahasa. Visa Sprachkurs ini maksimal dikasihnya tuh cuma 6 bulan karena sebenarnya orang kedutaannya tahu kalau aku ke sana mau ujian masuk student college gitu. Jadi mereka perkirakan aku mungkin ya dikasih mereka cuma 6 bulan waktunya untuk kira-kira tes sana sini sampai masuk student college gitu. Nah, jadi akhirnya tanggal 3 November 2017 aku bisa berangkat ke Jerman dan ya pertama itu nggak langsung masuk student college tapi ke les bahasa dulu lanjutin B2. Dan waktu itu aku sampai di Berlin jadi les bahasanya juga di Berlin dan sambil juga mempersiapkan untuk tes masuk student college. Tes sana sini enggak. Dia akhirnya Maret 2018 aku keterima di Student College Sachsen, dia itu di kota Leipzig. Em, Lalu aku pindah ke sana dan disinilah baru aku bisa ganti visaku pertama kali. Dari visa Sprachkurs ganti jadi visa namanya Studienvorbereitung atau visa persiapan studi. Visa persiapan studi ini kira-kira 2 tahun dikasih karena student college itu seharusnya hanya 1 tahun. Ada bahkan yang cuma 1 semester, tapi maksimal itu semester 1 tahun dengan kesempatan sekali 1 semester gagal. Jadi kenapa student forwarding ini dikasih em, 2 tahun dengan anggapan setahun normal atau mungkin ada masalah, ada kadang terjadi masalah kesehatan atau 1 semesternya dipospon dulu, oke, itu masih dikasih kesempatan jadi 1,5 tahun, jadi 3 semester. Tapi lebih dari itu, setauku itu udah nggak boleh, jadi dikeluarkan. eh ya, jadi Maret 2019 tahun kemudian aku lulus student college, tapi bulan segitu sayangnya universitas mungkin ada fakultas-fakultas lain yang buka setiap istilahnya summer dan winter semester, tapi kalau fakultasku itu hanya buka setiap winter semester. Jadi hanya buka saat bulan Oktober. Dan bulan Maret udah lulus, harus nunggu sampai bulan Oktober. Nah, untungnya di sini ada antisipasi dari Universitas Leipzig. Jadi Student College Sachsen ini itu
sebenarnya dari Universitas Leipzig, Universität Leipzig gitu. Dia akhirnya menyediakan untuk yang seperti aku itu, untuk yang istilahnya di sini Warte semester, semester menunggu, itu ada program Prepodiotikum. Nah, di sini aku bisa milih mau belajar apa, banyak sekali pilihan dari mulai medicine sampai politik, sampai literatur, sampai ekonomi semuanya ada. Jadi boleh dikasih kesempatan dan terutama aku di sini lagi-lagi ngambil les bahasa Jerman. Jadi bahasa Jermannya tapi fokusnya kurikulumnya itu untuk universitas gitu, bukan kayak bahasa Jerman yang untuk pembicaraan sehari-hari, tapi ini lebih fokusnya kayak, oh untuk teks-teks yang akan kami baca saat di universitas gitu. Lalu, kecepatan. Duh, enggak. Mana ya? Ya, sebenarnya udah sih dari setelah student college, lulus, prepodiotikum, kuliah bachelor di Universitas Hamburg, jurusan sosiologi dari Oktober 2019 sampai sekarang. Nah, sekarang itu aku aktual lagi praktikum sebelum menyelesaikan skripsi. Jadi berbeda-beda, tapi hampir semua fakultas di atau bidang ilmu di Jerman itu untuk S1 pasti kayak di Indonesia juga ya sama ya, ada semester praktikumnya dulu sebelum boleh menulis skripsi. Ya. eh Kesulitan dan pelajaran sama di Jerman. Jadi aku ini gabungin jadi satu karena biasanya kesulitan yang dihadapi itu menjadi pelajaran di kemudian hari. Yang pertama pasti language barrier, bahasa itu ya. Nah, tapi dari pengalamanku sendiri adalah gimana caranya melawan rasa malu saat mencoba berbicara Jerman. Jadi mungkin pas sampai student college, aku masih ketemu sama teman-teman sesama dari luar, foreigners, orang asing. Tiba-tiba pas masuk ke uni itu hampir nggak ada orang asing, apalagi orang Indonesia nggak ada. Terus harus ngobrol sama orang Jerman yang, waduh, itu kadang aku nggak ngerti mereka ngomong apa, saking cepetnya. Dan jadi kan kayak, gimana ya, aduh kalau mau ngomong, tapi aku tuh kayak awkward banget bahasa Jermannya gitu. Terus nanti pasti salah-salah, sedangkan mereka pakai kata-kata tuh kok yang tinggi-tinggi gitu ya. Jadi kayak, di sini salah satu kesulitanku di semester-semester awal, dan aku sampai sekarang nggak tahu gimana cara bisa melawannya kecuali ya ya udah nyoba aja gitu loh kayak tapi untungnya di universitas aku itu mereka sangat considerate sama orang asing jadi international students jadi sering pas mau ujian itu mereka bilang kalau kamu bahasa ibunya bukan bahasa Jerman kasih tahu ya gitu jadi ditulis di atas kanan bukan bahasa ibu jadi nicht Muttersprache nicht Muttersprache gitu jadi kayak mereka itu agak lebih berhati-hati, considerate gitu saat nilai ujian aku. Nah, jadi kayak awalnya yang takut banget, tapi lama-lama dari lingkungan sekitarku itu kayak, oh mereka sebenarnya nggak itu kok, nggak ada yang ketawa kalau aku salah, nggak ada yang apa. Jadi ya udahlah, lama-lama pede-pedein aja gitu, atau enggak kayak dijadiin ketawa aja kayak, tadi salah ya, atau gimana sih harusnya gitu-gitu aja. Nah, yang kedua, memberanikan diri untuk proaktif, inisiatif, dan berani bertanya. Ini penting banget karena di Jerman itu birokrasinya itu agak ribet. Mereka sangat suka dokumentasi, protokol semuanya. Jadi kadang-kadang, apalagi aku di Indonesia itu nggak pernah ngurus-ngurusin surat menyurat bank apapun itu nggak pernah daftar rumah apa itu nggak pernah. Jadi pas datang ke Jerman harus ngurusin itu semua sendiri, ya udah nggak ada pilihan lain selain harus cari informasi sendiri. Bahkan saat di internet, di websitenya itu kurang jelas, ya mau nggak mau harus tanya datang ke kantor. Ya pasti kesalahan pernah terjadi, misalnya aku pertama-tama pasti kayak lupa bawa ini, oh nggak sadar kalau dokumen ini juga harus dibawa. Tapi ya ya udah mungkin awalnya terdengar atau terlihat orang Jerman sangat dingin dan sangat kayak galak, tapi sebenarnya kalau ya gitu tadi juga kalau misalnya kita jelasin situasi kita, kita kayak maaf ya aku nggak ngerti, baru gini-gini, gini, pasti habis itu mereka kayak oke akhirnya dijelasin dan kalau kita mau ngikutin itu mereka akhirnya
menurutku baik banget sih gitu, benar-benar ngejelasinnya jelas, terus kayak mau ngebantu lah gitu misalnya. Tapi ya itu harus datang dari diri kita sendiri, nggak akan ada orang datang kayak, kamu kayaknya punya masalah ya, ayo apa nih gitu, kurang apa, ini nggak bakal ada gitu. Jadi ya lagi-lagi harus dari kita sendiri nanya, mau kita dalam hati, aduh bahasa Jermanku jelek banget, aduh aku takut gimana, udah ditabrak aja, karena daripada salah, daripada hasilnya malah jadi bisa jadi disuruh pulang atau semacamnya gitu. Oke. Oh, Eh, Mbak Ayu mungkin dipercepat oke, iya karena ini udah udah lewat mau dari yang waktunya. slide terakhir kok, tenang aja. Terima kasih. Ya, yang ketiga tetap menjalin hubungan baik dengan komunitas Indonesia, yaitu yang expert messenger, karena menurutku ini sumber informasi, karena ya poinku di sini orang Jerman itu nggak mengalami apa yang kita alami. Jadi walaupun kita berteman sama orang Jerman atau orang-orang dari negara lain, mereka nggak punya sistem apa yang sama yang harus kita lewati. Jadi dokumen apa yang diperlukan itu nggak sama. Nah, di sini kita butuh sesama orang Indonesia untuk saling membantu di sini sumber informasi dan memilah nilai-nilai yang baik untuk diadaptasi dan yang tidak. Sama poin dua terakhir ini sebenarnya mungkin sama ya, mengetahui prioritas dan tujuan ke Jerman. Ya, seperti kita ketahui, Jerman itu sangat liberal, sangat bebas berekspresi, banyak hal-hal baru yang akan kita hadapi di sini, tapi kita harus bisa, menurutku kita sebagai orang Indonesia harus tetap ingat, oh aku orang Indonesia, aku punya value ini, aku punya nilai ini, aku punya prinsip ini, jadi nggak kebawa arus di Jerman, dan jadi lupa kita tuh datang ke sini buat apa. Misalnya aku datang ke sini untuk kuliah, ya aku harus kuliah, nggak bisa kayak, oh ikut acara ini, ikut acara itu, oh ikut ini gerakan ini apa. Kalau itu memang mengganggu kuliah, lebih baik enggak dulu, kayak gitu. Em, ya, jadi itu sekian menurutku dari pengalamanku di Jerman. Mungkin untuk sharing kali ya foto-foto. Eh, jadi ini seperti yang aku bilang, jadi kiri atas misalnya, aku akhirnya karena stres pandemi dan bingung mau belajar bahasa Jerman di mana, aku coba kerja di kafe. Karena di kafe jadi kepaksa ketemu orang, kepaksa ngobrol sama orang Jerman. Tapi lagi-lagi di situ dapat pelajaran, oh mereka tuh senang ya kalau kita belajar. Jadi mereka senang kalau kita berusaha bahasa Jerman daripada kita bahasa Inggris saja gitu, nggak menghormati gitu loh istilahnya. Mereka kita tinggal di Jerman gitu. Dan kanan aku nggak punya foto gedung universitas, adanya foto papa di depan gedung universitas. Jadi itu kanan bawah itu komunitas Indonesia yang aku, yaitu gereja di Hamburg, gereja FEG Maranatha Hamburg. Itu aku tetap setiap minggu berusaha untuk tetap ikut ke sana untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama orang Indonesia gitu, saling cerita-cerita. Dan yang kiri bawah adalah Tante Denina dan Uda Stefan. Dan Om Stefan ya, itu orang yang juga menginspirasi aku untuk kuliah di Jerman. Karena awalnya ya kepikiran ke Jerman itu karena cerita-cerita sama Tante Denina yang master di Jerman. Gitu, jadi waktu itu pergi ketemu aja makan sama mama dan kakak. Ya, eh sebenarnya udah itu aja sih, sama paling terakhir ini eh, apa yang aku pegang sekarang. Kalau aku ngerasa udah, aduh ya ampun aku orang asing, aduh aku ini, nggak, aku baca ini kalimat dari sosiolog orang Inggris, dia bilang, sebenarnya dengan era zaman sekarang, dengan globalisasi apa sekarang, we're all migrants now gitu. Kita semua berpindah-pindah, itu manusia itu sangat udah mobil lah, mobilized lah gitu. Jadi jangan merasa inferior karena kita orang asing, karena kita pendatang. Enggak, tapi kayak toh kita semua ini udah jadi migrants gitu. Sekarang di zaman sekarang kita semua berimigrasi. Ya, dan banyak poin-poin yang udah disebutkan tadi tentang ini ya, benar kayak Mbak Inga ya, tentang bahasa aja yang penting harus dikuatkan. Selain itu udah pede doang menurutku. Ya, eh, top share. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Tapi mohon maaf Mbak Keisha yang ingin bertanya mungkin bisa melalui eh, chat because sorry, Ah, karena udah melewati batas waktu, jadi lebih baik melalui chat kalau ada pertanyaan ke Mbak Ayu. Ya, waktu udah hampir menunjukkan jam 12, jadi kemungkinan kita akan telat. Em, tapi kita masih ada satu pembicara lagi yang dari au pair nih. Tadi kan udah BFD, Ausbildung, kuliah, tapi ada satu yang missing yaitu au pair.
Nah, siapakah dia? So, bidang au pair akan di-sharingkan melalui Mas Noval. Em, Mas Noval adalah seorang anak muda, benar-benar masih muda. Dia dia berasal dari Cirebon dan pertama kali masuk yaitu melalui au pair dan sekarang menjadi FS Eh ya, Mas Noval mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Halo semua. Terima kasih Mbak Widi telah memberikan kesempatan buat aku presentasi. Sebelumnya aku masuk dulu ke PowerPoint aku ya. Oke. Ups. Ini kelihatan nggak Mbak Widi? Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Ini buat ngilangin ininya mana sih? Ini buat ngilangin Hilangin apa? ininya gimana? Aku mau yang atas ini yang warna hitam ini loh. Ah, Soalnya aku mau Soalnya aku mau memperbesar PowerPoint-nya, mau mencet ke yang lain, cuman ini ketutupan sama warna hitam ini. kita nggak lihat Itu warna gimana? hitam apa-apa sih. Ini Iya, gitu. itu kayaknya di monitornya Mas Novel Oh, aja. Iya, oh, benar. iya, Benar. ini Di jadi keganggu. Gimana ya? itu Sebentar. ditekan Pencet buat F5 aja, Mas. Coba. ya, F5 coba. F5. Mhm, Oh iya, bener. Oke, mhm. udah ya. Ya, Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Noval Azmi, umur aku 19 tahun dan aku sudah berada di Jerman itu sekitar 14 bulan. Nah, untuk program pertama yang aku lakuin di Jerman adalah program au pair, di mana aku salah satu au pair laki-laki yang emang benar-benar au pair ini dikenal dengan au pair perempuan, tapi laki-laki juga memiliki kesempatan untuk program au pair ini. Dan program au pair ini bukan hanya di negara Jerman, melainkan juga di Austria, Belanda, atau Sisterland, atau USA, dan lain-lain. Namun di sini saya akan menjelaskan program au pair yang saya lakukan di Jerman. Oke, apa sih itu program au pair? Program au pair itu adalah program di mana au pair itu tinggal bersama salah satu keluarga di Jerman dan kita di situ ibaratnya belajar tentang budaya atau kultur bahasa atau yang lain-lain tentang Jerman di sini. Namun kita juga diberikan tugas untuk menjaga anak-anak dari keluarga mereka dan sedikit membantu pekerjaan rumahnya. Jadi program au pair ini bukan program babysitter atau program pembantu karena kalau babysitter ini kita harus menjaga atau merawat anak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau program au pair kita hanya menjaga dan bermain-main saja. Jadi itu bukanlah tugas yang sangat berat buat aku ya. Jadi itu gambaran program au pair. Oke. Oh, ini nggak bisa dihilangkan. Oh, oke. Oke, di sini kenapa sih Jerman? Yang pertama adalah Jerman terkenal dengan pendidikan dan sistem pekerjaan dengan baik. Yang kedua adalah memiliki banyak program yang bisa dilakukan oleh orang luar negeri, yaitu Auslander salah satunya di orang-orang Indonesia ini. Yang selanjutnya adalah memiliki kesempatan yang besar untuk melanjutkan jenjang karir di Jerman. Jadi program au pair ini juga bisa dikatakan sebagai batu loncatan untuk kita berangkat ke Jerman. Karena menurut aku ini au pair adalah program yang emang benar-benar sangat basic dan mungkin lumayan mudah dan lebih singkat untuk bisa berangkat ke Jerman karena persyaratan-persyaratannya itu yang nggak begitu rumit dan sertifikat bahasanya pun di kedutaan hanya membutuhkan sertifikat A1. Namun lagi-lagi sebelum saya berangkat ke Jerman untuk au pair ini dan meskipun memiliki sertifikat A1, namun aku sudah belajar otodidak selama 6 bulan setelah otodidak dan aku juga les selama 3 bulan setengah. Jadi kalau bisa dikatakan sebenarnya aku udah di level A2 atau B1, namun aku mengambil jalan yang mungkin yang lebih mudah aja gitu karena ada beberapa juga temen aku yang pengalaman dia memiliki sertifikat B1
untuk au pair, namun kedutaan lagi-lagi mempertanyakan kenapa kalian au pair itu tujuannya untuk program pertukaran budaya dan memperbaiki bahasa, namun mengapa menyerahkan sertifikat bahasa B1? Kenapa tidak langsung FE-Shot atau Ausbildung? Jadi mengapa aku ambil yang sertifikat A1 ini? Oke, yang selanjutnya adalah terdapat banyak program yang memiliki banyak benefit, termasuk program au pair ini. Nanti benefitnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Dan yang terakhir adalah dapat bekerja sampai batas usia kerja di Jerman tanpa harus pulang ke Indonesia terlebih dahulu. Jadi saya sebelumnya itu hanya lulusan SMA dan ingin banget kuliah di Indonesia, lagi-lagi karena finansial aku nggak bisa ngebantu diri aku sendiri dan keluarga aku juga nggak bisa ngebantu diri aku sendiri. Namun keluarga aku merekomendasikan untuk aku berangkat langsung kerja jadi TKI di Korea, di Taiwan atau dimanapun. Namun karena usia aku masih muda, waktu itu lulusan SMA hanya baru 16 tahun, dan aku ingin mengembangkan potensial pendidikan aku sendiri dan ingin belajar ilmu-ilmu lebih lanjut lagi. Dan di situ aku nggak mau untuk langsung kerja begitu aja. Dan kalau kerja jadi TKI juga waktunya itu sangat terbatas ya, cuma 4 tahun kita pulang. Kalau kita mau berangkat lagi itu kita harus menunggu proses yang sangat lama sekali, bahkan bertahun-tahun. Nah akhirnya ada kakak kelas aku yang dia udah tinggal 8 tahun di Jerman, au pair, FE-Shot, Ausbildung, bahkan dia udah kerja di rumah sakit di Heidelberg. Dan disitulah aku tertarik dan sempat bertanya-tanya, ternyata program di Jerman ini kalau kita melakukan mandiri tanpa agen itu kita hanya mengeluarkan uang yang nggak begitu banyak banget gitu. Oke, lanjut ke motivasi. Motivasinya adalah mendapatkan banyak pengalaman serta melatih mental untuk hidup lebih mudah beradaptasi. Jadi kita berangkat ke Jerman, kita jauh dari keluarga, semua cuaca, makanan, dan lain-lain itu sangat berbeda 180 derajat. Jadi di mana kita di sini akan melatih untuk mudah beradaptasi dan lebih mudah kita beradaptasi di tempat-tempat yang lainnya. Yang kedua adalah membantu finansial keluarga, pasti kalian udah tahu. Yang terakhir adalah memiliki jenjang karir yang memastikan. Seperti yang sudah saya jelaskan, ini adalah bekerja sampai batas usia kerja di Jerman. Kita bisa ngurus visa, ngurus paspor, semuanya di Jerman tanpa harus pulang ke Indonesia. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini adalah pengalaman selama menjadi au pair. Yang pertama adalah dapat mempelajari budaya Jerman dan cepat memperbaiki bahasa Jerman. Ya, ini pasti banget sih. Buat kalian yang mau au pair atau yang lagi au pair sekarang, dan kebetulan kalian bisa bahasa Inggris, dan keluarga kalian juga bisa bahasa Inggris, namun saya sarankan tetap harus menggunakan bahasa Jerman. Karena kalau kalian kebiasaan bahasa Inggris, maka bahasa Jerman kalian tidak akan berkembang, dan untuk melanjutkan program selanjutnya itu kalian akan keteteran sendiri gitu karena tidak terlatih bahasa Jermannya. Lagi-lagi di sini adalah kuncinya bahasa Jerman. Jadi semakin tinggi, semakin baik bahasa Jerman kita akan semakin mudah dan peluangnya semakin besar untuk kita melakukan jenjang-jenjang yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah memiliki banyak teman dari negara selain negara Jerman dan saling bertukar budaya. Salah satunya kursus, karena au pair itu diberikan finansial oleh keluarga asuh kursus, jadi kita di situ juga bisa berkenalan lebih banyak dengan orang-orang dan juga banyak banget orang-orang Indonesia seperti Kak Dadina yang tinggalnya di Berlin, dulu aku tinggal di Potsdam, kita pernah bertemu, makan bareng dan segala macam, itu benar-benar sangat menyenangkan. Selanjutnya adalah melakukan banyak aktivitas dengan anak-anak, bukan menjadi beban, namun ini aktivitas seperti kita bermain di Spielplatz, ini ada fotonya di taman bermain atau renang atau apa segala macam gitu kan. Terus selanjutnya dapat merubah pribadi lebih baik dan disiplin. Karena Jerman ini terkenal dengan negara orang-orang yang disiplin, orang-orang yang tepat waktu, dan orang-orang yang melakukan hal apapun dengan cepat. Terus selanjutnya adalah kesulitan yang dihadapi selama au pair adalah berkomunikasi menggunakan bahasa Jerman. Itu benar-benar sulit sekali. Banyak banget teman-teman aku yang bahkan mereka depresi hanya karena bahasa. Mereka memiliki masalah dengan host family atau guest family, namun mereka nggak bisa untuk membela diri sendiri hanya karena bahasa mereka yang tidak bagus. Tapi alhamdulillah kebetulan aku nggak bisa bahasa Inggris. Bukan alhamdulillah, tapi kebetulan nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di sini aku berusaha untuk berbicara menggunakan bahasa Jerman meskipun menggunakan alat bantu Google Translate, dan itu pun nggak banyak.
Oke, yang kedua adalah menghadapi anak-anak yang sulit diatur karena anak-anak Jerman itu anak-anak yang sangat aktif dan susah banget diatur. Jadi kita di sini agak sedikit stres dan harus membuat ide gimana anak-anak itu mudah diatur gitu. Selanjutnya adalah pengurusan dokumen dan hal termin di Jerman. Lagi-lagi ini pengurusan dokumen, banyak sekali teman-teman aku yang tinggal di Jerman dan dia arbeitslos atau nggak memiliki pekerjaan sama sekali hanya karena menunggu Aufenthaltstitel atau visa kita di Ausländerbehörde itu benar-benar sangat lama. Dan juga termin seperti kita mau ke rumah sakit atau ke Hausarzt gitu, kita harus membuat termin terlebih dahulu. Nggak bisa kita harus langsung datang. Semuanya kita harus membuat janji temu. Itu ya. Jadi pengurusan dokumen itu benar-benar masalah yang sangat banyak sekali dialami dengan orang-orang Indonesia. Yang selanjutnya adalah beradaptasi dengan cuaca dan makanan. Cuaca pastinya di sini fleksibel banget meskipun summer, tapi sering banget hujan atau dingin atau badai itu, dan di sini aku juga sering kena alergi udara karena cuaca di Jerman itu nggak cocok buat aku. Dan juga makanan, ya kebetulan aku muslim, jadi untuk makanan itu susah banget dicari untuk makanannya halal gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Benefit menjadi au pair di Jerman, Taschengeld atau uang saku 280 euro, asuransi kesehatan, juga kita diberi sama Gastfamily, terus makanan keseharian, kamar pribadi atau kamar mandi pribadi, juga kan biasanya dapat, terus tiket pesawat, tapi ini nggak wajib. Ada juga Gastfamily yang membayar full, ada juga yang setengah-setengah, ada juga yang seperti aku, itu tiket pesawat aku bayar sendiri full. Dan biaya Deutschkurs itu 70 euro per bulan atau 840 euro per tahun. Dulu waktu aku itu cuma 50 euro per bulan, mungkin karena peraturannya lebih diperbarui lagi, jadi 70 euro per bulan. Terus juga yang terakhir biaya transport ke tempat Deutschkurs. Waktu dulu aku itu nggak ada masuk persyaratan, namun sepertinya sudah diperbarui lagi, jadi biaya transport ke tempat Deutschkurs kita juga diberikan Unterstützung atau dukungan. Terus di sini juga ada cara mencari Gastfamily. Di sini ada website aupair.com, aupair.world. Ini juga ada RAL, au pair atau au pair agensi dari Jerman, bukan dari Indonesia, ingat. Terus di sini juga ada grup-grup Facebook contohnya di Au Pair Deutschland, ada Au Pair in Germany, Au Pair Frankfurt, Au Pair Berlin, dan juga ada kenalan dari orang Indonesia yang sudah mengikuti program Au Pair di Jerman. Nah, untuk laki-laki untuk di salah satu website ini, contohnya Au Pair World, itu laki-laki nggak bisa mendaftar, namun aku pernah coba dengan mengganti gender sebagai perempuan, ya. Tapi pasti aku melamar untuk memperkenalkan diri bahwa aku laki-laki dan nggak bisa untuk mendaftar sebagai au pair laki-laki di website Au Pair World ini. Oke, apa lagi ya namanya? Ini Au Pair RAL di Jerman, ini agen di Jerman, ini nggak dipungut biaya sama sekali. Kalian bisa lihat di websitenya Kedutaan Besar di Jerman, Kedutaan Besar Jerman di Indonesia. Kalian bisa dilihat di situ dan kalian bisa mendaftarkan diri, dan agen Au Pair Jerman ini bisa mencarikan Gastfamily untuk kalian. Jadi kalian nggak perlu bayar agen ini, kecuali kalau kalian atau kalian ada bersekutu, maksudnya ada kaitan dengan agen au pair di Indonesia, itu pasti kalian akan membayar sangat mahal. Nah, salah satu ini aku sempat di Facebook, namun karena ada masalah gitu, karena aku 1 minggu nggak ada chattingan sama sekali, karena aku harus mengurus dokumen-dokumen, namun dia tiba-tiba menjelaskan ke aku bahwa aku aneh, aku nggak chat sama sekali, dan tiba-tiba dia ngeblokir aku begitu saja. Padahal semua kontrak udah aku tanda tanganin, tapi ya sudahlah, mungkin Allah memberikan jalan yang lebih baik gitu. Dan akhirnya aku diperkenalkan dengan Gastfamily yang lebih baik lagi, dengan opsi yang paling terakhir ialah kenalan orang Indonesia yang au pair di Jerman. Jadi kita dipertemukan, akhirnya kita cocok dan kita membuat Vertrag, ini itu urus segala macam, dan akhirnya aku berangkat ke Jerman. Oke, di sini ada persyaratan visa au pair, kalian bisa cari sendiri di websitenya jakarta.diplo.de. Di situ banyak sekali persyaratan atau yang lainnya, seperti persyaratan visa Ausbildung atau FS-Shot, BFD, atau visa turis atau hal-hal yang lain. Nah, terus di sini juga ada
Yang terakhir, kayak ada kesan atau masukan gitu. Yang pertama, jangan mudah putus asa untuk mencapai keinginan kita. Berangkat ke Jerman itu nggak susah, untuk menjalani hidup di Jerman itu juga nggak gampang, maksudnya nggak gampang ya maksud aku. Jadi selagi kalian memiliki usaha yang bagus, yang kuat, kalian pasti bisa mencapai keinginan kalian. Yang kedua, jangan tergesa-gesa untuk berangkat ke Jerman, karena nyatanya di Jerman itu nggak gampang hidup, yang udah aku jelaskan sebelumnya, dari termin atau pengurusan dokumen atau juga masalah cuaca, bahasa juga ya. Terus selanjutnya usahakan atau kuasai bahasa sebelum ke Jerman meskipun program au pair ya. Kenapa aku mengikuti program au pair? Kenapa nggak langsung FShot atau Ausbildung? Karena aku itu dulu orang yang tela-tele. Semua pekerjaan aku melakukan dengan hal yang sangat lama. Jadi aku ingin mencoba untuk apa ya? Untuk menghindari kultur-kultur shock ini di Jerman, ya ialah au pair terlebih dahulu. Karena kalau aku langsung FShot, aku bakalan tahu dan aku bakalan kerja langsung di dunia pekerjaan secara langsung di Jerman, dan itu mereka itu nggak ada waktu kan, kolega-kolega nggak ada waktu untuk ngomong sekali dua kali diulang-ulang, dan mereka hanya ngomong secara singkat atau bahkan menggunakan dialek seperti aku sekarang yang tinggal di Ansbach menggunakan Frankish, jadi itu sangat sulit sekali. Makanya kenapa aku program au pair, jadi aku tahu, oh ternyata orang Jerman seperti ini, dunia pekerjaan orang Jerman itu seperti ini, makanannya seperti ini, cuacanya seperti ini, dan bahkan bahasanya pun kita bakalan lebih ngebentuk lebih baik lagi gitu. Terus yang selanjutnya, jangan tergiur dengan orang yang sudah di Jerman. Biasanya mereka posting-posting, jalan-jalan di Switzerland, jalan-jalan di Belanda. Itu mah poin paling terakhir. Yang penting kalian fokus dengan apa tujuan kalian ke Jerman, dan bahasa kalian harus lebih diperbaiki lagi. Selanjutnya, jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran agen di Indonesia dengan harga yang tidak wajar, karena banyak sekali teman-teman aku yang udah bayar mahal-mahal tapi nggak jadi berangkat ke Jerman karena alasan mencari gas family-nya susah gitu. Jadi meskipun agen penyaluran, namun nggak 100% juga mereka bertanggung jawab secara 100%, karena mereka juga memiliki banyak banget orang-orang lain gitu kan, bukan hanya kita sendiri aja gitu. Jadi jangan terlalu tergiur. Yang selanjutnya adalah cermat mencari gas family. Salah satunya di Facebook, banyak sekali calon-calon gas family yang scam atau yang memanfaatkan au pair sebagai pembantu. Jadi kalian jangan hanya mencari satu gas family aja, namun lebih dari satu, dan kalian bisa memilah mana gas family yang lebih terpercaya dan lebih baik. Yang selanjutnya adalah, jika kalian ingin mencari gas family di Facebook, postinglah di grup Facebook sekitar jam 2 atau jam 3 waktu Indonesia Barat. Karena di sini orang-orang Jerman itu waktunya mereka fire up bentuk, maksudnya udah selesai dari pekerjaan gitu. Jadi mereka baru buka HP, dan pas buka HP postingan kalian itu langsung terbaru dan langsung dibaca sama mereka gitu. Jadi nggak tenggelam, dan postinglah dengan perkenalan diri yang sangat menarik, dan juga berilah foto-foto dengan anak-anak supaya lebih menarik lagi. Oke, itu saja presentasi dari aku untuk mengikuti program au pair. Jika kalian ingin bertanya hal sesuatu, kalian bisa bertanya. Oke. Ya, terima kasih Mas Noval. Apakah ada pertanyaan dari peserta? So, ini dari Keisha ya. Kebetulan pas di giliran terminku tanggal 26 Juli. Oh, ini Mbak Keisha pertanyaannya untuk Mbak Ayu. Benar? Udah kok di komen. Oke. Enggak, Kak. Itu aku cuma nambahin info aja. Kebetulan kemarin aku bikin visa di Kedubes tanggal 26 Juli. Dan Oke. pas di gilirannya aku itu ada perubahan baru. Kalau sebelumnya teman-teman aku yang dari tanggal 1 sampai 25 Juli itu tidak melampirkan ijazah SMA atau sarjananya itu bisa, atau bahkan tidak melampirkan apostil itu bisa. Sekarang itu tepatnya di tanggal aku kemarin, tanggal 26 Juli itu ada perubahan baru. Dan dari orang Kedubesnya langsung mengatakan kalau cepat atau lambat akan ada perubahan. Jadi kalau bisa sekarang kalau punya ijazah itu di apostel aja sebelum berangkat ke Jerman. Oke, terima kasih atas tambahannya. Mbak Lestari. Oke, saya mau bertanya buat Noval. Eh,
Pertanyaan pertama, selama au pair, budaya apa sih yang dari orang Jerman Noval lihat yang maksudnya sesuatu yang positif apa yang di Indonesia nggak ada kayak gini, di Jerman kayak gini, jadi sesuatu hal yang baru buat Noval. Terus eh, budaya Jerman apa juga yang buat Noval itu butuh adaptasi lah, seperti itu, adaptasi yang baru gitu. Terus tadi kan Noval bilang juga apa ya, melakukan banyak aktivitas dengan anak-anak ya. Boleh dong cerita gimana sih apa ya? Biasa kan di Indonesia kalau anak-anak tuh yang ngurusin perempuan kan. Nah, ini biasanya kan di situ ngalamin sih dengan keluarga itu gitu. Ya boleh cerita sedikit lah gimana ngadapin anak-anak gitu. Itu aja sih. Makasih. Oke, ya sama-sama. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang nggak ada di Indonesia dan apa yang ada di Jerman? Yang pertama itu aku bener-bener shock banget masalah pekerjaan orang Jerman gitu. Contohnya kalau di Indonesia kita nyapu, kita ngepel, masak, atau misalkan kita cuci piring, itu kita bisa santai-santai dengerin musik, ngobrol atau apa gitu kan. Tapi kalau orang Jerman di sini semuanya itu seperti pekerjaan yang serius gitu. Nyuci itu cepet banget gitu. Aku bahkan sempet tanya kan ke gas muter aku, ini apa, tapi dia tuh nggak ngerespon karena saking seriusnya gitu. Nah, terus selanjutnya di sini itu hal yang nggak biasa itu apa ya orang-orang Jerman tuh. Em, Mungkin kalau untuk pakaian ya, kebetulan aku tinggalnya di dekat Berlin. Di sini orang-orangnya itu pakaiannya tuh terbuka dan banyak banget fashionable. Mungkin kita yang baru banget ke jalan pasti bakalan heran, ini orang kok pakaiannya gini, ini bener-bener cowok tulen, kok pakaiannya rok, kok pakaiannya yang bolong-bolong gitu kan. Ya, aku sering banget ketemu orang yang laki-laki badan tinggi gitu, tapi pakainya rok gitu. Mungkin kalau di Indonesia kita udah di gosip sana sini kan, di omong sana sini, tapi kalau di Jerman itu orangnya tuh kayak acu tak acu gitu, kayak lu gue gitu. Kalau lu ada masalah di jalan gue nggak akan bantu karena gue nggak kenal sama lu gitu. Tapi kalau di Indonesia kan ada apa misalkan kesleo aja kita ngebantu gitu kan, respeknya tinggi. Kalau di orang Jerman itu nggak nggak sama sekali gitu. Terus untuk di sini tuh yang harus perlu beradaptasi itu untuk urusan makanan ya, karena di sini makanan tuh roti, salad apa gitu. Kalau kita orang Indonesia tuh pasti makanannya tuh yang rendang, yang bumbunya kuat-kuat, nasi. Kalau di sini aku bener-bener makan tuh hambar gitu kan. Dan itu sih makanan yang bikin gak enak, dan pasti cuaca juga sih. Di sini aku sering banget alergi, sering banget datang ke haut arts, ke dokter kulit itu karena cuaca di sini yang bener-bener nggak cocok buat aku. Terus ya bener juga, kebetulan aku punya banyak ponakan dan sepupu kecil-kecil. Jadi aku juga punya banyak banget pengalaman di Indonesia sama anak-anak main gitu kan. Banyak punya ponakan yang masih bayi-bayi gitu. Jadi aku terbentuklah di situ bisa menjaga anak-anak gitu. Dulunya juga gas family aku nggak percaya kalau ini calon au pair aku kok cowok gitu. Sedangkan dia juga punya anak kan umur 2 tahun sama satunya 8 bulan, cewek masih kecil, dan aku harus ngejaga umur yang 8 bulan dua-duanya. Tapi alhamdulillah selama ini nggak ada masalah apapun sih. Karena pengalaman juga gitu. Oke, terima kasih Mas Noval. Oh, oke. Ya, sama. Tadi Mbak Aulia sempat ingin kasih. Oh ya, terima kasih Mas Noval. Kemungkinan saya akan share yang tadi video diberikan oleh Mbak Aulia. Bentar. Eh, Gimana ya? Kok Bisa? di aku nggak ada pilihan foto gitu ya? Coba ini Videonya. video. Iya nggak ada di. Nggak ada Bu. Coba aku lihat dulu ya. Moment. Oh, harus di-download ya?
Coba Iya, sebentar. ini aku coba akalin ke sini dulu. Mhm. Dari Kelihatan Instagram nggak? langsung ya. Bisa ya, Kelihatan nggak? kelihatan. Jangan lupa di-share suaranya ya. Share suaranya dulu. Share suara tuh gimana ya? Di paling bawah sebelum Ah, share. Mhm. ini ke Harus ulang lagi, Widi. Terus nanti Iya, pas share, ditutup klik di dulu. kiri bawah. terus aku ke Ada Geben. Ton Freigeben paling kiri bawah. Atau Mbak Widi ditutup deh. Saya coba buka. Aku nggak ada pilihan Ton Geben. Ada di sebelah kiri bawah. Oke, mungkin Mbak Dedina aja kali. Lebih baik. Nicht ausgeschlossen werden, sondern überall teilhaben können, wenn sie das möchten. Wir möchten unsere Klienten und Klientinnen ganzheitlich betreuen und ihnen in allen Lebensbereichen Unterstützung bieten. Der Teamgedanke in der Lebenshilfe ist wichtig, weil alle Gruppierungen, die in der Lebenshilfe tätig sind, davon profitieren, wenn wir effektiv zusammenarbeiten. Eine additive Kindertagesstätte ist eine Einrichtung für Kinder mit und ohne Behinderungen, in der Kinder in gemeinsamen Gruppen und in sogenannten heilpädagogischen Gruppen betreut und gefördert werden. Die Besonderheit ist, glaube ich, dass jedes Kind so angenommen wird, wie es ist, mit all seinen Stärken und Schwächen und dass wir ja kein Kind bevorzugen oder benachteiligen. Kinder sind ja eigentlich von Grund auf immer unvoreingenommen. Und es ist wichtig, dass Kinder ja lernen, verschieden zu sein, dass jedes Kind ja Ecken und Kanten hat. Die Schulbegleitung ist für die Klienten sehr wichtig, da sie durch die Schulbegleitung fast jede Schulform besuchen können. Wir bieten für Menschen mit Behinderung Einzelbetreuung und auch Gruppenangebote an. Freundschaften entwickeln sich hier, die Menschen treffen sich hier. Wir bieten den Klienten Formen von Freizeitgestaltung nach ihren Wünschen. Eine Wohngruppe sind eben halt verschiedene Leute, die zusammenwohnen, wie so eine große WG, kann man sich das vorstellen. Es sind Menschen mit Behinderungen, geistigen Behinderungen, Körperbehinderungen. Den Leuten geht's gut hier und ja, ich finde, das ist das Wichtigste. Wir unterstützen Menschen, die eine eigene Wohnung haben. Die waren vorher zum Teil im Wohnheim oder lebten bei ihren Eltern, haben dann eine eigene Wohnung. Sie unterstützen uns rundherum und wir können alle möglichen Wünsche äußern. Sie sorgen dafür, dass wir ein sorgloses, fröhliches und unbeschwertes Leben haben. Es ist einfach so, dass sie immer da sind und das muss ich sagen, finde ich echt großartig. Wir haben einige Menschen, die halt besondere Einschränkungen haben. Wir richten unsere Arbeitsplätze ja gezielt darauf ein und durch diese vielen unterschiedlichen Arbeiten, die wir anbieten, sind unsere Beschäftigten auch unterschiedlichen Anforderungen ausgesetzt. Ich bin jetzt hauptsächlich hier angefangen, weil ich für den Arbeitsmarkt ja nicht mehr geeignet bin, ne, weil ich auch die Leistung nicht mehr bringe, weil heutzutage auf dem Arbeitsmarkt muss man ja auch viel Akkord machen. Und hier, finde ich, geht es viel ruhiger weg. Die Altelöber Volksschule ist ein integratives Gästehaus. Meine Arbeit begeistert mich der Umgang mit meinem eigenen Team, wo ich Menschen mit Behinderung habe, aber auch ja, die unterschiedlichen Gäste. Also hier ist irgendwie alles mit dabei, von Firmen bis Seminarangebote für Menschen mit Behinderung, Freizeiten für Menschen mit Behinderung. Jeder ist unterschiedlich und das empfinde ich als sehr angenehm. Die Lebenshilfe wird 60 Jahre. Also ich würde mir vorschlagen, wir machen diese nächsten 10 Jahre wieder hier mit Grillen. Ich wünsche mir für die Lebenshilfe, dass
alles wieder so wird wie vor Corona, dass wir weiterhin so tolle Arbeit mit den Klienten und den Mitarbeitern haben können. In 60 Jahren der Lebenshilfe hat sich unglaublich viel entwickelt an guten Dingen für unsere Menschen mit Behinderung. Und ich wünsche mir, dass gesetzliche Rahmenbedingungen zukünftig so gestaltet werden, dass vieles von diesen bewährten Dingen erhalten bleibt. Unsere Gesellschaft lebt eigentlich davon, von der Solidarität untereinander. Und für mich war das schon immer ein Herzensanliegen, mich auch in meiner Freizeit um andere Menschen zu kümmern. Ja, vor allen Dingen habe ich den Wunsch, dass das, so wie es hier gelebt wird, weitergeht. Ich hoffe einfach mal, dass wir noch auf weitere 60 Jahre kommen und ich bin froh, dass die Lebenshilfe mir und vielen anderen einen Platz bietet. Die sich dafür entscheiden, hier zu helfen, die sind auch vom Herzen her engagiert und so muss es auch bleiben. Ich wünsche mir schon, dass uns für die Zukunft die Zusammenarbeit sehr gut gelingt, sodass wir die Menschen mit Behinderung in den Vordergrund stellen können und sie auch in der Gesellschaft in eine Position bringen, die ihnen gerecht wird. Ya, berikut video dari Mbak Ulia yang menceritakan kegiatan yang dia lakuin sebagai seorang BFD. Ya, mohon maaf, waktu telah menunjukkan 12.24, di mana berarti kita telat 20 menit untuk menutup acara. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada para pembicara yang sudah bersedia untuk sharing dan memberi banyak pengalaman, motivasi, pesan kepada kita semua. Sebelum menutup acara, maka ada beberapa hal yang saya simpulkan. Satu, yaitu ada banyak jalan menuju Jerman sebagai au pair, FSJ, BFD, Ausbildung, dan atau kuliah. Nah, dari banyak pintu tersebut, ternyata tidak selalu dibutuhkan agen. Kalau kita mau bersabar dan lebih mau berusaha, kita juga bisa masuk ke Jerman tanpa menggunakan agen. Ketiga, usia bukanlah halangan untuk terus belajar dan mencoba hal baru. Lalu, keempat, kesulitan yang hampir semua alami itu adalah kesulitan bahasa. Jadi, you are not alone. Namun juga jangan minder atau takut akan itu. Selama kita mau berusaha, kita belajar, berlatih, maka kepercayaan diri untuk berbicara pun akan terlatih dan kita akan punya banyak teman juga di Jerman pada akhirnya. Lalu jangan malu bertanya dan terus mencari informasi sebanyak-banyaknya dan belajar terus, belajar terus. Dan yang terakhir yaitu selalu ingat bahwa kalian tidak sendiri. Di sini atau di Jerman selalu ada komunitas yang akan membantu dan mendukung selama hal itu positif. Salah satunya yaitu Messenger dan beberapa komunitas lainnya yang ada di Jerman. Ya, akhirnya kita sampai ke penghujung acara. Sekali lagi terima kasih untuk para pembicara, peserta, dan tim di balik layar. Sampai jumpa lagi di acara Messenger selanjutnya. Salam sejahtera dan salam namo buddhaya. Dan mungkin kita bisa foto di sesi ini sebelum akhirnya.